Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 6. Sedang asyik bermain dengan Michelle. Tiba-tiba pembantu Brian menghampiri Kirana, dia menepuk pundak Kirana. "Mbak Kiran, tolong bawakan baju-baju Tuan Brian ke kamarnya ya. Aku pengen ke kamar mandi, takutnya Tuan Brian nunggu saya lama," kata pembantu Brian bernama Mimin. "Loh, Min. Aku enggak berani masuk ke kamarnya. Tunggu aja sesudah kamu selesai," kata Kirana. "Nanti saya dimarahi kalau lama, Mbak. Tuan Brian enggak bisa nunggu lama. Tolong ya, Mbak, ini udah kebelet banget." Setelah berkata seperti itu, Mimin langsung keluar menuju kamar mandi yang ada di lantai bawah. Kirana bingung, di pangkuannya baju kerja Brian sangat rapi dan wangi. Dia bingung, masa harus masuk ke kamar Brian? "Michelle, tante tinggal dulu ya. Mau ngasih baju sama papi Michelle," kata Kirana. "Iya tante, tapi jangan lama-lama ya," kata Michelle. "Enggak kok, cuma ngasih baju aja sama papi Michelle." Kirana pun keluar dari kamar Michelle, menuju kamar Brian yang memang bersebelahan. Karena kamar Brian besar, jadi jaraknya agak jauh. Kirana berdiri di depan pintu kamar Brian, dengan ragu dia mengetuk pintu kamar papinya Michelle itu. Tok tok tok. "Masuk," suara Brian terdengar dari luar. Kirana pun menarik handle pintu dan mendorongnya pelan. Matanya berkeliling, melihat seisi kamar Brian yang mewah bernuansa putih. Dia takjub dengan kamar Brian itu, matanya masih berkeliling dan mulutnya berdecak kagum. Sampai dia tidak sadar sudah masuk lebih dalam. Sementara Brian memakai handuk di pinggang, ia mencari baju di walk-in closet dalamnya. Dia mendengar decakan kagum dari Kirana, namun dia tidak tahu itu Kirana. "Letakkan saja bajunya di kasur, Min," teriak Brian. Dia masih mencari celana dalamnya, dan juga kaos singlet untuk santai di rumah. Hari ini dia menghubungi asistennya tidak ke kantor lagi. Brian masih mendengar decak kagum dan gumaman kecil dari kamarnya. Dia heran, kenapa pembantunya itu belum juga keluar. Lalu Brian keluar dari kamar ganti baju, dan melihat kenapa Mimin tidak juga keluar. Dia kaget bukan main, ternyata bukan Mimin yang membawa baju-bajunya, tapi Kirana. "Kamu sedang apa di kamarku?" tanya Brian masih memakai handuk di pinggangnya. Kirana menoleh ke arah Brian, dia terkejut dan membelalakan matanya. Sejenak dia terpaku mematap lekukan maskulin tubuh Brian yang atletis, lalu berbalik lagi dan memejamkan matanya. Setelah sadar, dia meletakkan baju-baju Brian di kasur, dan segera berlari keluar kamar Brian. Dia sangat malu sekali, mengetahui tubuh Brian yang gagah dan maskulin. Aku tidak tahu, ternyata Tuan Brian begitu seksi dengan penampilan seperti itu. Duh ya ampun, aku malu sekali, gumam Kirana. Dia lalu menuju kamar Michelle lagi, pikirannya tertuju pada tubuh Brian yang tegap dan gagah itu. "Tante kenapa?" tanya Michelle ketika Kirana mengedikkan pundaknya. Enggak apa-apa. Tadi tante lihat roti sobek di kamar papi Michelle," ucap Kirana melantur. "Roti sobek? Apa sih itu tante?" tanya Michelle makin penasaran. "Bukan apa-apa, sayang, tante salah lihat. Ternyata bukan roti sobek tapi Superman, hehe." "Oh, tante makin aneh aja deh, mana ada di sini Superman?" "Oh, iya kah?" "Iyalah tante, adanya tuh di film kalau Superman itu," kata Michelle meralat ucapan Kirana. "Hehe, iya. Superman adanya di film aja ya, bukan di kamar papi Michelle," ucap Kirana canggung. Pembicaraan antara Michelle dan Kirana terdengar oleh Brian, yang berniat masuk ke dalam kamar anaknya itu. Dia pun tersenyum, lalu berbalik arah menuju tangga dan turun ke bawah. Pagi jam 6:30 Kirana sudah ada di rumah Brian. Sesuai permintaan Brian, Kirana berangkat pagi dan nantinya Kirana akan mengantar dan menjemput Michelle. Sebenarnya yang menjemput itu Brian, tapi berhubung Kirana mau mendapatkan uang lebih. Jadilah Kirana pengasuh sekaligus guru les privat Michelle. Dengan diiming-imingi uang banyak, dia juga mau wisuda.
Karena skripsinya saat ini masih ditahan, dan masih dibahas oleh para dosen. Michelle seneng deh, Tante Kirana mengantar Michelle ke sekolah. Kata Michelle ketika keduanya di dalam mobil. Brian yang mengantar Michelle, hanya melihat dari kaca spion depan. Michelle senang ya pergi ke sekolah? Tentu saja Tante. Tapi Michelle enggak suka sama Dora, jawab Michelle. Kenapa enggak suka sama Dora? Dia kan mama sama papanya selalu antar Dora ke sekolah. Tapi ini juga sedang diantar papi Michelle. Setiap hari selalu diantar sama papi, kan? Tapi papi langsung pergi ke kantor setelah Michelle masuk ke kelas. Memangnya Michelle pengen gimana? Michelle pengen ada yang nungguin di sekolah. Biar nanti kalau telat dijemput papi, bisa ngobrol dengan Tante Kirana. Kirana tersenyum, dia kasihan dengan Michelle. Keinginan sederhana itu belum terwujud. Jadi sekarang Michelle bisa kok ditungguin Tante Kirana. Kata Brian menyambung pembicaraan Kirana dan Michelle. Iya, Pi. Makanya Michelle selalu nurut kata Tante Kiran, ucap Michelle. Iya kan, Tante? Iya, ucap Kirana singkat saja. Dia melirik ke arah spion di luar, melirik pada Brian melalui kaca spion. Dia terus memperhatikan dengan intens wajah Brian, tak sadar senyumnya mengembang. Brian melihat Kirana dari kaca spion di depan kemudi. Dia heran apa yang dilihat Kirana, sehingga Kirana tersenyum sendiri saja. Brian pun menoleh ke arah kaca spion, dan melihat pantulan dirinya yang selalu dilihat oleh Kirana. Kamu menemukan roti sobek di wajahku? Tanya Brian pada Kirana berniat menggoda Kirana. Kirana menatap Brian dari belakang kaca spion, dia melihat Brian sedang menatapnya juga dari kaca spion. Tentu saja Kirana kaget, dan membuang wajahnya ke arah jalanan yang dilewati. Dia benar-benar malu, karena Brian tahu yang selalu melihatnya dari kaca spion. Memangnya wajah saya tempat panggangan roti? Aneh aja si Mbak tuh. Hore! Kini kita sudah sampai Tante. Kata Michelle. Dia cepat-cepat turun dari dalam mobil, tanpa melihat ke arah wajah Brian lagi. Belajar yang pandai sayang, nanti setelah liburan kalian semua pergi berlibur. Wah, beneran Pak? Iya, nah sekarang Michelle bisa ada temannya ya, kata Brian. Michelle pun berlari menuju ruang tunggu ibu-ibu, dia sering bolak-balik jika papinya telat bangun. Kirana cepat turun dari mobil. Dia tidak mau terlihat gugup, setelah kemarin melihat Brian hanya memakai handuk saja di kamarnya. Bayangan tubuh seksi, kekar dan juga perkasa di pikiran Kirana, membuat dirinya sering sekali melamun. Kenapa aku jadi membayangkan Tuan Brian terus ya? Ini tidak benar, Huff. Gumam Kirana. Dia duduk di bangku tunggu, bersama dengan ibu-ibu lainnya. Awalnya tidak ada yang peduli dengan Kirana, karena dia duduk agak jauh dari ibu-ibu yang merumpi asyik di sana. Sebenarnya Kirana malas bergabung dengan ibu-ibu macan antik, alias mama-mama cantik antar anak ke sekolah. Istilahnya sendiri, tapi tidak pas. Selalu saja kalau bukan masalah kekayaan yang dibanggakan, pasti tentang makan-makan dan liburan serta jalan-jalan. Memang bukan gaya hidup Kirana, boro-boro mau hidup seperti itu. Untuk biaya kuliah dan kos saja harus banting tulang. Kriing. Suara telepon di ponsel Kirana berbunyi. Dia pun mengambil ponselnya dalam tas, nama ayahnya tertera di sana. Halo, iya, apa kabar? Tanya Kirana basa-basi. Kamu kapan pulang? Skripsinya belum selesai, ya. Nanti tunggu sidang skripsi selesai, jawab Kirana. Kok enggak selesai-selesai sih? Ayah mau mengenalkan kamu sama anaknya Juragan Empang, kata ayah Kirana. Is, buat apa ya? Tanya Kirana. Dia tahu ayahnya itu mau menjodohkannya dengan anaknya Juragan Empang di kampungnya. Juragan Empang itu punya banyak empang, ada 15 kalau tidak salah kira. Dan sawahnya juga ada 1 hektar. Juragan Empang itu punya anak bernama Doni, yang sejak dulu naksir sama Kirana. Tapi Kirana tidak suka dengan Doni yang sedikit manja itu. Mungkin dia anak laki-laki satu-satunya Juragan Empang, jadi dimanja oleh kedua orang tuanya. Ya buat jodohkan kamu sama anaknya, si Doni. Dia suka kamu dari dulu, Kirana, jawab ayahnya.
Kirana berdecak kesal, ayahnya selalu saja mau menjodohkannya sama Doni. Dia tahu ayahnya itu bekerja di sawahnya Juragan Empang itu, makanya Doni berani meminta Kirana pada ayahnya. Kirana enggak suka ya, udah sih ya. Nanti Kirana juga dapat jodoh sendiri, kata Kirana lagi. Pokoknya bulan depan kamu pulang Kirana, kata Juragan Samin dia mau datang melamar kamu untuk anaknya Doni. Doni juga kuliah loh, dan bulan depan dia pulang. Makanya bulan depan kamu pulang ya, kata ayahnya Kirana. Ya enggak bisa pasti, ya. Kan skripsi Kirana belum tahu di sisi atau enggak bulan depan itu, kata Kirana beralasan. Ayah enggak ngerti itu crispy itu apa, yang jelas bulan depan kamu pulang. Bukan crispy, ayah. Tapi skripsi. Itu tanda kelulusan Kirana kalau skripsinya di sisi, kata Kirana meluruskan ucapan ayahnya itu. Ayah enggak mudeng. Sudah, tidak ada alasan kamu enggak pulang bulan depan. Kalau enggak pulang juga, ayah yang akan jemput kamu pulang. Kirana diam, dia kesal sekali pada ayahnya itu. Kenapa memaksanya terus sih, harus dengan anak Juragan Empang itu? Kirana? Iya. Kamu pulangkan bulan depan? Insya Allah, ya, Kirana juga kerja di sini. Jadi enggak bisa pulang sembarangan, nanti pekerjaan Kirana bagaimana? Izin dulu sama bos kamu, cuma 2 hari aja kamu pulang. Ketemu Doni lalu kalian saling mengenal dan dekat dulu, baru kamu berangkat lagi ke kota. Minta izin sama bosmu mau menikah. Ayah masa gitu? Aku nggak mau. Udah deh, jangan paksa Kirana nikah sama Doni. Kalau begitu, jangan lihat jenazah ayah ya kalau ayah meninggal nanti. Ayah kenapa bicara begitu? Ya makanya, turuti kata ayah. Iya bulan depan Kiraka pulang. Nah, gitu dong. Ya sudah, ayah tutup dulu teleponnya. Ayah mau ke sawahnya Juragan Samin. Klik. Sambungan telepon terputus, Kirana menghela nafas panjang. Dia bingung sekaligus kesal sama ayahnya itu. Ayah selalu mengancam, gumam Kirana. Waktu menunjukkan pukul 9.30, sebentar lagi Michelle keluar dari kelasnya dan pulang. Michelle keluar dari kelasnya. Temannya bernama Dora yang memang rambutnya seperti Dora, berponi dan juga memakai tas di belakang. Michelle, aku lihat tadi ada tante-tante keluar dari mobil papi kamu. Itu mami baru kamu ya? Tanya Dora teman Michelle. Itu Tante Kirana, guru aku di rumah. Jawab Michelle. Tante kamu? Bukan mami baru kamu ya? Tanya Dora. Sebentar lagi sih jadi mami baru aku, jawab Michelle dengan senyumnya. Jadi papi kamu sudah mau nikah sama tante kamu itu? Iya, mami baru aku itu tuh yang duduk sendiri di bangku itu. Kata Michelle menunjuk Kirana yang duduk sendirian. Dora melihat arah kemana tangan Michelle menunjuk. Kok biasa aja ya mami baru kamu? Tapi masih muda, kayak tante aku yang masih sekolah. Kata Dora. Dora, ayo pulang sayang. Panggil ibunya Dora. Mam, Michelle punya mami baru, kata Dora pada mamanya. Mana? Tuh, Michelle lagi hampiri mami barunya. Kata Dora menunjuk Michelle dan Kirana, yang sedang bicara sambil tersenyum. Oh, itu istrinya Tuan Brian? Tapi kok biasa aja ya, kata mamanya Dora. Dia lalu mengajak Dora anaknya mendekat pada Kirana. Selamat siang maminya Michelle. Sapa mamanya Dora dengan senyum mengembang. Kirana mengerutkan keningnya, lalu tersenyum kecil. Meski dia merasa aneh dan bingung. Selamat siang juga, jawab Kirana. Michelle menggoyangkan tangan Kirana, dan menariknya untuk segera pergi. Mami barunya Michelle. Kapan menikah dengan papinya Michelle ya? Kok enggak tahu ya? Tanya mamanya Dora. Kirana semakin bingung dan heran, dia menatap Michelle. Mencari tahu, apa yang dikatakan Michelle pada mama temannya itu. Yuk pulang tante, bisik Michelle pada Kirana. Michelle bicara apa? Tanya Kirana. Oh, kenapa bisik-bisik bicaranya? Tanya mamanya Dora. Mau pulang tante, papi Michelle enggak bisa jemput. Jawab Michelle.
Michelle memarik tangan Kirana agar segera pergi dari hadapan Dora, dan mamanya yang selalu ingin tahu tentang Michelle. Dah maminya Michelle, lain kali kita bisa ngobrol bareng ya. Teriak mamanya Dora. Kirana hanya tersenyum saja, tangannya masih ditarik oleh Michelle agar segera pergi dari sana. Michelle, itu Dora teman kamu? Tanya Kirana. Iya, dia nyebelin tante. Jawab Michelle. Terus, kenapa itu mamanya Dora bilang tante ini maminya Michelle? Kan biar Michelle punya mami, tante. Michelle juga pengen jalan-jalan sama mami Michelle. Tapi mami Michelle kan sudah meninggal, jawab Michelle dengan wajah sedihnya. Kirana merasa kasihan dengan Michelle, ternyata dia merindukan sosok maminya. Ayo, tante ajak Michelle jalan-jalan ke mall, di sana Michelle bisa sepuasnya bermain di area permainan. Kata Kirana untuk melupakan kesedihan Michelle. Benar, tante? Iya. Asyik. Kirana tersenyum, dia lalu membawa Michelle menaiki angkot pergi ke mall. Sesekali dia mengajak Michelle ke area permainan di sana, mungkin Michelle jarang pergi ke permainan dengan papinya. Bersambung.